Salam luar biasa dahsyat. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini dengan saya Rizal. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi masa depan ekonomi kita, yaitu bagaimana pariwisata Indonesia tidak lagi hanya mengejar angka kunjungan yang banyak, tetapi beralih menjadi pariwisata yang berkualitas. Banyak orang berpikir bahwa pariwisata yang sukses itu hanya soal berapa juta orang yang datang. Tapi sebenarnya kualitas jauh lebih berharga daripada sekedar jumlah. Mari kita bedah bagaimana transformasi ini sedang terjadi di tahun 2025 ini. Kita mulai dari halaman yang pertama. Di sini kita melihat sebuah visi besar, penerapan pariwisata berkualitas 2025. Seringkali kita berpikir bahwa transformasi itu sulit dan butuh waktu lama. Tapi, jika kita mengubah cara pandang kita, sebenarnya transformasi ini adalah langkah nyata untuk membuat destinasi kita lebih inklusif, berkelanjutan, dan punya daya saing di tingkat dunia. Tujuannya jelas, kita ingin pariwisata itu memberikan manfaat bagi semua orang tanpa merusak apa yang kita miliki. Ada data yang menarik sekaligus menantang. Kita punya kesenjangan kualitas. Di satu sisi, nilai keunikan destinasi kita sangat tinggi. Tapi, di sisi lain, daya saing dasar kita justru menurun. Kamu mungkin berpikir, ini adalah masalah. Tapi, mari kita lihat dari sisi yang lain. Tingginya keunikan kita itu adalah bukti bahwa aset alam dan budaya kita tidak terkalahkan. Penurunan daya saing seperti tantangan infrastruktur dan akses menuju lokasi itu sebenarnya adalah daftar pekerjaan rumah yang sangat jelas untuk segera kita perbaiki, agar pengalaman wisatawan semakin lancar. Selain itu, pengolahan sampah dan pelestarian lingkungan tetap wajib menjadi hal penting yang harus kita selesaikan. Mari kita bicara soal hasil nyata. Mengapa kita harus berubah dari sekedar mengejar jumlah orang menjadi mengejar kualitas ekonomi? Jawabannya ada pada data kemiskinan di Lombok Tengah. Antara tahun 2020 hingga 2024, tingkat kemiskinan di sana itu turun dari 13,44% menjadi 12,07%. Ini adalah bukti nyata bahwa pariwisata berkualitas bisa langsung memperbaiki taraf hidup masyarakat lokal. Jadi, bukan soal berapa banyak orang yang datang, tapi seberapa besar dampak uang yang mereka belanjakan untuk membantu ekonomi warga sekitar. Lalu, bagaimana cara kita mengukur kualitas itu? Mari kita lihat dan fokus pada 4 pilar utama. Yang pertama adalah daya saing dasar. Ini bicara soal kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan bangunan fisik pendukung. Kedua, keberlanjutan. Fokus pada menjaga alam, mengelola sampah, dan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Ketiga, keunikan. Ini adalah kekuatan utama kita, yaitu tempat wisata alam yang asli, budaya yang tidak ada duanya, serta keramahan orang-orang lokal. Keempat, bernilai tinggi. Bagaimana pelayanan yang diberikan memberikan pengalaman istimewa bagi wisatawan dan memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi daerah. Mari kita lihat siapa pemimpinnya saat ini. Bali dan wilayah Borobudur, Yogyakarta, Prambanan atau BYP itu mencatat nilai tertinggi secara nasional di tahun 2025. Apa rahasianya? Mereka sangat kuat di pilar keunikan budaya dan keramahan masyarakatnya. Bahkan, di Borobudur sekarang sudah mulai menerapkan zona hijau dan menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Ini membuktikan bahwa menjaga tradisi sambil menjaga lingkungan adalah kombinasi pemenang dalam pariwisata modern. Mari kita perhatikan lebih lanjut. Di sini bahwa setiap tempat itu punya tantangan yang berbeda. Di Danau Toba ada tantangan soal penurunan daya saing dasar dan
terbatasnya jalur penerbangan internasional secara langsung. Di Lombok, Gili Tramena, fasilitas untuk acara pertemuan besar masih terbatas dan jadwal terbang langsung juga masih kurang. Sementara di Labuan Bajo, muncul isu trust atau kepercayaan karena adanya penipuan oleh agen perjalanan, serta perdebatan antara menjaga alam atau konservasi dengan pembangunan tempat penginapan mewah atau resort. Kita harus melihat tantangan ini sebagai petunjuk arah untuk memperbaiki sistem perlindungan wisatawan kita. Mari kita lanjutkan. Di sini menunjukkan perbandingan yang unik. Di satu sisi, Greater Jakarta itu punya daya saing dasar yang tinggi karena bangunannya lengkap dan modern. Tapi nilai keberlanjutannya rendah karena masalah polusi dan kurang pelestarian. Sebaliknya, destinasi alam seperti Bali atau Labuan Bajo punya keunikan yang sangat tinggi, tapi mereka berisiko mengalami overtourism atau jumlah orang yang terlalu banyak sehingga melebihi kapasitas kemampuan lingkungannya. Kita harus menemukan titik tengah agar infrastruktur maju tapi lingkungan tetap terjaga. Mari kita lihat bukti sukses melalui MotoGP Mandalika. Sejak acara ini dimulai, penyerapan tenaga kerja di NTB pada tahun 2023 itu mencapai 430.437 orang. Jumlah kamar hotel berbintang yang terisi juga naik drastis menjadi 40,39% pada tahun 2024. Dan yang paling penting adalah tingkat kemiskinan di Lombok Tengah itu berhasil ditekan menjadi 12,07%. Data ini menjelaskan dan menegaskan bahwa satu acara besar yang dikelola dengan baik itu bisa mengubah nasib ribuan keluarga secara nyata. Pertanyaannya berikutnya adalah, apa rencana kita ke depan di tahun 2026? Ada 3 langkah besar. Yang pertama adalah perbaiki daya saing dasar. Perbanyak jadwal terbang untuk pesawat yang langsung dan pastikan semua tempat wisata bersih dan sehat. Kedua adalah investasi bernilai tinggi. Bangun tempat menginap yang istimewa dan fasilitas kesehatan seperti spa atau meditasi untuk menarik orang-orang yang berani membayar lebih demi kualitas. Yang ketiga adalah tegakkan keberlanjutan. Batasi jumlah pengunjung sesuai dengan kapasitas tempat dan buat sistem pengelolaan sampah yang canggih. Kita harus sadar bahwa aset terbesar kita adalah budaya dan keramahan orang Indonesia. Masa depan pariwisata kita bukan lagi soal bersaing murah-murahan, tapi bagaimana kita bekerja sama agar ekonomi tumbuh tanpa harus merusak alam kita. Mari kita bersama-sama membangun ekosistem pariwisata yang bisa memulihkan diri sendiri dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jika kamu mendapatkan informasi yang bermanfaat, ingat untuk like, share ke teman-teman kamu, dan lakukan subscribe pada channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Tuliskan pendapat kamu pada kolom komentar. Dan menurut kamu, destinasi mana di Indonesia yang paling butuh perbaikan saat ini? Sampai jumpa pada video berikutnya.